Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Shihab, NIM T20194028. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya untuk memenuhi tugas keterampilan berbicara mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan menceritakan pengalaman horor saya yang mungkin sedikit creepy tapi juga komedi. Untuk cerita lebih lengkapnya, kita langsung saja. 1. Hantu belakang rumah nenek. Jadi ceritanya pada saat itu saya dan adik saya berlibur ke rumah nenek saya yang berada di Gelantangan selama 2 hari. Nah, setelah saya sudah menginap selama 1 hari dengan adik saya, di malam harinya saya berkeinginan atau berniat untuk mencuci pakaian saya yang kotor, karena keesokan harinya harus saya pakai lagi. Karena pada saat itu saya hanya membawa pakaian ganti 1 atau 2 saja, dan posisinya baju itu semuanya dalam keadaan kotor. Jadi mau tidak mau saya harus mencuci dan menjemur pada malam hari. Nah, awalnya ketika saya ingin menjemur pakaian itu fine-fine saja. Meskipun posisinya pada saat itu saya menjemur pakaian di belakang rumah nenek saya, di mana kondisinya pada saat itu di belakang rumah nenek saya memang tidak ada lampu. Lampu hanya dari cahaya dapur dan juga kamar mandi. Jadi posisinya ini rumah nenek saya, ini rumah buyut saya yang kondisinya itu memang kosong. Nah, kemudian rumah nenek saya itu kamar mandi itu berada di bagian belakang, kemudian dapur itu sebelah sini. Jadi cahaya itu hanya dari sini dan dari sini. Sedangkan lahan kosong untuk tempat berjemur itu memang sedikit gelap dan juga remang-remang. Apalagi di depannya itu ada hutan yang kondisinya memang gelap, dan awalnya yang fine-fine saja. Namun ketika saya sudah menjemur pakaian yang kedua, ada sesosok putih yang tinggi yang lumayan dekat dengan posisi saya pada saat itu. Namun pada saat itu saya masih berpikiran positif. Mungkin itu karung putih, karung beras, atau intinya karung yang berwarna putih yang berada di ranting atau menempel di pohon yang ada di hutan yang saya katakan tadi. Namun yang saya ingat, antara lahan kosong rumah nenek saya dengan hutan dan posisi sesosok putih itu berbeda. Jadi menurut saya itu memang ya begitulah. Kemudian karena posisinya saat itu saya sendirian dan hanya sekedar info, saya memang orangnya bukan orang yang mudah ditakut-takuti atau orang yang mudah takut. Namun karena posisinya pada saat itu saya sendirian dan itu pada malam hari ditemani dengan sesosok putih yang saya tidak tahu itu apa dan siapa. Jadi saya mau tidak mau menguatkan mental, menjemur pakaian hingga pakaian terakhir, membawa timba itu sudah dalam keadaan gemetar. Kemudian saya kunci pintu dapur. Kemudian saya ingin memastikan lagi, saya celingak-celinguk dari lubang segitiga dapur rumah nenek saya lihat sungguh creepy. Menurut kalian bagaimana? Komentar di bawah. 2. Suara ketawa di atap kamar mandi. Untuk pengalaman saya yang kedua ini, mungkin menurut kalian biasa saja. Awalnya saya mengira itu biasa saja, namun ketika saya mendengar lebih jelas suara aneh itu memang suara yang aneh, asing, dan itu bukan suara orang yang saya kenal.
Jadi posisinya pada saat itu saya berada di kamar mandi. Kamar mandi saya yang berada di belakang rumah. Karena di rumah saya ada 2 kamar mandi. Kamar mandi yang pertama di dalam kamar ayah dan umi saya, yang mana pada saat itu ayah dan umi saya sudah dalam keadaan tidur. Karena pada saat itu sudah sangat malam, antara jam 11 atau jam 12 malam. Karena pada saat itu saya dan adik saya sedang menonton anime hingga malam hari, kemudian mengobrol santai. Saat saya ingin membuang air kecil, fine, tidak ada apa-apa awalnya. Kemudian saat saya ingin mencuci tangan setelah buang air kecil, saya mendengar suara aneh yang asing di telinga saya, dan bukan suara adik, ayah, ataupun umi saya, maupun suara saudara saya yang mungkin berniat ingin menakut-nakuti saya. Karena kondisinya adik maupun ayah saya merupakan orang yang sangat penakut, dan itu bukan suara adik ataupun ayah saya maupun suara umi saya juga, ataupun suara saudara saya yang posisinya rumah saya dan posisi rumah saudara saya itu bersebelahan. Tapi suaranya memang bukan suara mereka. Kemudian saya dengar lebih jeli lagi, antara 2-3 menitan suara itu terdengar lebih jelas, suara ketawa perempuan, tapi bukan suara seperti di film-film yang hihihi gitu, bukan. Iya, suara ketawa normal, namun suaranya aneh. Saya kondisinya pada saat itu takut, terkejut, bingung, tapi kepo, ingin tahu. Setelahnya 1 menitan mungkin suara itu hilang. Kemudian saya mencuci tangan. Awalnya pada saat itu saya tidak berani untuk membuka pintu kamar mandi saya, karena menurut saya suara itu berada di atap kamar mandi saya. Namun saya beranikan diri lagi. Saya buka pintu kamar mandi, saya celingak ke kanan dan ke kiri, saya lihat atap rumah saudara saya, dan saya memberanikan diri untuk melihat atap kamar mandi saya, dan tahu ada apa? Tidak ada apapun dan tidak ada siapapun. Kemudian saya beranjak ke dapur, saya tutup pintu rumah dapur. Karena posisi kamar mandi dengan dapur itu bersebelahan, namun kamar mandi berada di luar rumah. Saya diam, kemudian saya buka kembali pintu dapur, saya lihat lagi keluar, saya lihat lagi atap kamar mandi saya, tidak ada apapun dan tidak ada siapapun. Kemudian saya tutup pintu dapur, saya kembali ke kamar adik saya bercerita, namun adik saya merespon, "Apa sih?" Jadi kata adik saya, "Apa sih?" Adik saya merespon tidak ingin mendengar cerita saya. Jadi saya pendam sendiri sampai saat ini. Dan ketika saya men-share pengalaman ini, saya mengingat kembali bagaimana suara itu terdengar jelas saat itu hingga sekarang. Menurut kalian bagaimana? Jika menurut saya sangat creepy, komen di bawah. 3. Sesosok hitam di atap kamar. Jadi ceritanya pada saat itu saya ingin memotret tugas matematika saya untuk mengirimkannya ke LMS. Tepatnya pada hari Selasa di jam 1 atau 2 dini hari. Ayah dan umi saya sudah tertidur lelap pada saat itu. Kemudian saya posisinya berada di kamar saya sendiri yang kondisinya dalam keadaan gelap, karena memang jika saya tidur lampu selalu saya matikan. Nah, saat saya ingin memotret tugas, karena lampu kamar saya dalam keadaan mati dan saya malas untuk menghidupkan saklar lampu, jadi saya hanya menghidupkan lighting HP saya. Ketika saya selesai memotret, entah pikiran iseng dari mana yang mendorong saya untuk merekam dinding dan juga atap untuk melihat kondisi kamar saya sendiri menggunakan handphone saya.
Entah dari mana pikiran iseng tersebut, namun sebelum itu saya dan saudari saya atau saudari sepupu saya yang berada di sebelah rumah saya, waktu itu saya dan saudari saya tersebut sudah menonton video penampakan Jepang dan juga video penampakan hantu Indonesia dari dua channel YouTuber yang berbeda. Dan di salah satu video dari channel YouTuber tersebut terdapat penampakan kuntilanak berbaju merah dengan memegang benda seperti ingin melemparkan sesuatu, seperti ini posisinya. Dan ketika saya menghadapkan handphone saya ke arah atap kamar saya, betapa terkejutnya saya karena terdapat sesosok hitam seperti penampakan yang saya lihat di video YouTuber tersebut. Saya ingin berteriak pada saat itu karena posisinya pada saat itu sangat-sangat seperti video yang ada di video penampakan YouTuber tersebut. Namun setelah itu saya tertawa sendiri karena sepertinya itu bayangan saya sendiri. Karena kan lighting dari HP ketika dipantulkan ke atap itu kan seperti pantulan dari pengalaman horor yang sudah saya sampaikan kepada kalian tadi. Bagaimana menurut kalian? Silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.